Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita lanjut tentang materi kita yang pertama, yaitu dasar-dasar desain grafis. Di sini siapa yang mengetahui apa itu desain grafis? Jadi desain grafis adalah seni dan praktik yang menciptakan komunikasi visual menggunakan elemen-elemen visual seperti gambar, teks, warna, dan warna untuk menyampaikan pesan-pesan efektif. Tujuan utamanya adalah untuk membuat tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Di sini ada juga dalam desain grafis itu ada dua yang perlu diketahui. Yang pertama, elemen desain, yaitu bahan yang digunakan dalam membuat desain. Yang kedua ada prinsip desain, aturan atau pedoman untuk mengatur elemen-elemen tersebut agar hasilnya seimbang dan menarik. Elemen-elemen desain seperti garis. Garis adalah bentuk dasar yang menghubungkan dua titik fungsinya biasa untuk membuat objek, misalnya garis atau bingkai. Yang kedua, membantu pandangan mata terhadap arah tertentu. Terus yang ketiga, memberikan kesan atau garak tekstur. Contohnya garis lurus memberi kesan tegas, garis melengkung memberi kesan lembut. Yang kedua ada bentuk. Bentuk adalah garis yang dari beberapa garis yang saling terhubung. Ada dua jenis, yaitu jenis geometris seperti kotak, lingkaran, segitiga, terkesan, tertekstur, dan modern. Yang kedua ada organik, tidak beratur seperti bentuk alam, terkesan alami dan lembut. Terus yang ketiga ada warna. Warna berperan besar dalam menciptakan suasana dan menarik perhatian. Misalnya warna merah itu menunjukkan warna semangat dan berani. Hijau itu menunjukkan alami dan segar. Warna hijau juga membantu membedakan elemen dan memperkuat identitas merek. Terus yang keempat ada tipografi. Tipografi adalah seni mengatur huruf dan dengan teks mudah dibaca dan enak. Dilihat pemilihan jenis huruf itu seperti ukuran dan jarak antara huruf bisa mempengaruhi kesan desain. Contohnya seperti font tebal dan bentuk untuk judul, halus dan ringan untuk isinya. Terus yang kelima ada ukuran. Ukuran adalah menentukan seberapa besar atau kecilnya suatu elemen. Yang besar biasanya untuk menarik perhatian terlebih dahulu, sehingga digunakan untuk menonjol bagian penting, seperti pembuatan judul. Terus yang keenam itu ada ruang atau adalah area kosong antara elemen. Fungsi ruang memberi nafas pada desain agar tidak terlalu penuh dan meningkatkan keterbacaan yang seimbang visual. Yang ketujuh ada tekstur. Tekstur adalah memberikan kesan permukaan halus, kasar, lembut, atau keras, baik secara visual maupun nyata. Contohnya tekstur kayu, tekstur kain, atau logam yang menambahkan kesan realistis. Terus ada juga prinsip-prinsip desain. Materi selanjutnya itu prinsip desain. Prinsip desain itu ada beberapa. Yang pertama ada keseimbangan, yang kedua ada kontraks, yang ketiga ada hierarki, yang keempat ada penekanan, yang kelima ada kesatuan, yang keenam ada proporsi, dan yang ketujuh ada irama. Kita memasuki yang pertama itu keseimbangan. Keseimbangan ialah menata elemen agar desain terasa stabil dan tidak berat sebelah, seperti simetris, elemen sama di kedua sisi dan terkesan formal. Terus yang kedua ada asimetris, elemen berbeda tetapi tetap seimbang secara visual. Yang kedua ada kontraks, menghadirkan perbedaan warna, ukuran, bentuk, dan lain-lain agar elemen tertentu menonjol. Contohnya teks putih di atas latar hitam, judul besar di antara teks kecil. Terus yang ketiga ada hierarki, mengatur urutan visual dari elemen-elemen berdasarkan tingkat kepentingan seperti judul besar, subjudul sedang, dan isi teks kecil. Yang keempat ada penekanan, yaitu menyoroti elemen utama agar menjadi fokus perhatian. Contohnya penggunaan warna yang mencolok dan untuk tombol beli sekarang. Terus selanjutnya ada kesatuan. Semua elemen harus terasa menyatu, tidak saling bertabrakan. Ini bisa dicapai menggunakan konsisten warna, font, atau gaya.
Terus yang kelima ada proporsi, menjadi perbandingan ukuran antara elemen agar tampak serasi dan tidak janggal. Yang ketujuh ada irama, mengulang elemen seperti bentuk atau warna untuk menciptakan pada aliran pandangan mata yang nyaman. Itulah tadi ada beberapa prinsip-prinsip desain grafis, ada 7. Jadi jika kita ingin menguasai mendesain desain grafis, kita harus menguasai prinsip-prinsip desain grafis. Selanjutnya itu ada jenis-jenis desain grafis. Jenis desain grafis percetakan, printil desain, meliputi buku, majalah, poster, brosur, atau kartu nama dan banner. Fokusnya adalah kejelasan visual yang dicetak di media fisik. Yang kedua ada desain web, digunakan untuk halaman web dan aplikasi digital, harus progresif, interaktif, dan ramah pengguna. Yang ketiga ada desain identitas, menyusun identitas visual perusahaan seperti logo, warna, merek, kartu, dan panduan tujuan. Tujuannya ialah untuk membangun citra dan kepercayaan terhadap merek. Yang keempat ada desain produk. Desain produk dan kemasan, menciptakan tampilan kemasan menarik agar mudah dikenali dan menjadi pemasaran. Yang ketujuh, desain gerak, melibatkan elemen visual yang bergerak seperti animasi foto, video, intro film, dan iklan digital. Cocok untuk media sosial, promosi, presentasi. Terus yang keenam itu ada desain iklan dan pemasaran. Ya, ini fokus pada promosi produk atau jasa melalui desain yang menarik dan cetak maupun digital. Jadi, di antara materi yang telah saya jelaskan, mulai dari dasar-dasar, elemen desain, terus ada prinsip-prinsip desain, dan jenis-jenis desain. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi, kita kalau ingin mendesain desain grafis itu kita harus bisa menguasai elemen desainnya, terus prinsipnya, terus ada juga jenis-jenisnya biar kita membuat desain itu tidak rumit dan bagus ketika orang melihatnya. Jadi kesimpulannya pertemuan kita ini, desain grafis bukan sekedar hanya membuat gambar yang indah, tetapi meyakinkan dengan jelas dan menarik. Dengan memahami elemen-elemen dan prinsip desain serta menyesuaikan dengan jenis desain grafis yang digunakan, seorang desain dapat diciptakan karya yang efektif. Oke. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Untuk materi kita selanjutnya itu ada unsur-unsur desain grafis. Jadi anak-anak silahkan mempelajari tentang unsur-unsur desain grafis. Nanti akan ada beberapa pertanyaan sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Bisa jadi itu untuk gambaran kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan Ibu berikan pada besok hari. Ya, cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.